Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan materi minggu kemarin, dinamika litosfer dan dampaknya terhadap kehidupan, dan sekarang materinya proses seisme dan pengaruh terhadap kehidupan. Gempa bumi adalah bergetarnya permukaan bumi secara tiba-tiba sebagai akibat gelombang seismik terhadap lapisan-lapisan batuan atau litosfer. Gempa banyak terjadi di sekitar batas antar lempeng yang banyak terdapat patahan aktif. Berdasarkan penyebabnya, gempa dibedakan atas 4 macam. Yang pertama, gempa tektonik. Gempa tektonik adalah gempa yang terjadi karena proses tektonik berupa pelepasan tenaga akibat pergeseran atau pematahan lempeng tektonik. Gempa tektonik ini sering terjadi dan biasanya meliputi wilayah yang cukup luas. Contohnya gempa Yogyakarta tahun 2006 dan gempa Bengkulu tahun 2007. Tektonik menimbulkan getaran yang kuat dan menyebabkan demorfasi vertikal yang berupa penurunan dasar permukaan laut sehingga dapat mengakibatkan tsunami. Tsunami adalah gelombang pasang laut akibat gempa di dasar laut. Tsunami dapat disebabkan gempa bumi atau karena letusan gunung api. Tsunami yang melanda Nandro Aceh Darussalam tahun 2004 bermula dari pergeseran bumi pada lapisan litosfer di bawah laut. Pergeseran tersebut terjadi akibat pertemuan lempeng Australia di bagian selatan dan lempeng Eurasia di bagian utara. Pertemuan antar kedua lempeng tersebut menimbulkan salah satu lempeng terdorong ke bawah. Pergeseran lempeng menimbulkan getaran yang disebut gelombang seismik. Yang kedua, gempa vulkanik adalah gempa yang terjadi karena kegiatan gunung api, baik sebelum maupun setelah letusan gunung api. Gempa ini terjadi bersamaan dengan pergerakan magma yang mendorong ke atas mencari daerah yang lemah sehingga muncul ke permukaan bumi. Gempa ini tidak sekuat gempa tektonik. Yang ketiga, gempa runtuhan atau terban adalah gempa yang terjadi akibat runtuhnya massa batuan atau tanah, misalnya akibat longsor dan ambrukan tanah di dalam terowongan penambangan atau di gua-gua kapur. Guncangannya tidak begitu hebat dan daerahnya sangat terbatas, hanya pada radius sekitar 1-2 km. Yang keempat, gempa buatan adalah gempa yang terjadi karena adanya aktivitas manusia sehingga menyebabkan getaran yang cukup berarti. Misalnya peledakan gunung dalam proses pembuatan jalan sehingga menimbulkan guncangan. Dan pada waktu pemancangan tiang pancang beton juga akan menimbulkan guncangan yang cukup kuat. Daerah yang dipengaruhi getarannya lebih sempit lagi, yaitu 0-100 meter. Berdasarkan kedalamannya, gempa dibedakan menjadi gempa dangkal jika jarak hiposentrumnya kurang dari 100 meter dan gempa pertengahan jika jarak hiposentrumnya antara 100-300 km dan gempa dalam jika jarak hiposentrumnya lebih dari 300 km dari permukaan bumi. Berdasarkan jarak epicentrum lokal 100 km, jauh 100-300 km, sangat jauh kurang lebih dari 300 km. Berikut merupakan istilah-istilah yang berkaitan dengan gempa bumi. Seismologi yaitu ilmu yang secara khusus mempelajari gempa. Seismograf yaitu alat pencatat dan pengukur kekuatan getaran gempa. Seismogram grafik hasil gambaran atau catatan seismograf. Hipocentrum pusat gempa di dalam bumi. Epicentrum pusat gempa di permukaan bumi, bisa di darat atau di laut. Homoseista garis hayal pada permukaan bumi yang mencatat gelombang gempa primer pada waktu yang sama. Makroisme daerah sekitar epicentrum yang mengalami kerusakan terhebat akibat gempa. Pleistoista garis hayal yang membatasi sekitar epicentrum yang mengalami kerusakan terhebat akibat gempa. Esoista garis pada peta yang menghubungkan tempat-tempat yang mempunyai kerusakan fisik yang sama. Mikroista gempa yang terjadi sangat halus atau lemah dan dapat diketahui hanya dengan menggunakan alat gempa.
makroseismik, gempa yang terjadi sangat besar kekuatannya sehingga dapat menggunakan alat mengetahuinya jika terjadi gempa. Selanjutnya, proses tenaga eksogen dan pengaruhnya terhadap kehidupan. Tenaga eksogen adalah tenaga yang berasal dari luar yang sifatnya menghancurkan bentuk permukaan bumi. Sumber tenaga eksogen yaitu unsur cuaca dan iklim, air, serta organisme. Unsur cuaca dan iklim seperti suhu, angin, dan curah hujan akan mempengaruhi proses pelapukan batuan. Adapun air akan mempengaruhi proses erosi dan pengangkatan bahan materialnya sehingga diendapkan di suatu wilayah. Tenaga yang berasal dari luar meliputi pelapukan, erosi, mass wasting, dan pengendapan atau sedimentasi. Pelapukan adalah proses penghancuran atau pengerusakan massa batuan oleh zat penghancur. Pelapukan dibedakan menjadi 3 jenis. Pelapukan mekanik atau fisik adalah proses pelapukan berupa penghancuran bongkah batuan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil tanpa mengubah unsur kimianya. Faktor yang mengakibatkan pelapukan mekanik yang pertama, perbedaan temperatur. Akibatnya batuan akan mengalami proses pemuaian akibat panas dan sekaligus pengerutan pada waktu dingin. Jika proses ini berlangsung terus-menerus, lambat laun batuan akan mengelupas, kemudian terbelah dan pecah menjadi bongkahan-bongkah kecil. Yang kedua, akibat erosi di daerah pegunungan dan akibatnya membekunya air di sela-sela batuan. Air yang membeku di sela-sela batuan, volumenya akan membesar sehingga air tersebut akan menjadi sebuah tenaga tekanan yang merusak struktur batuan. Yang keempat, pengaruh kegiatan makhluk hidup seperti hewan dan tumbuh-tumbuhan. Akar tumbuhan akan merusak struktur batuan. Begitu juga dengan hewan yang selalu membawa butir-butir batuan dari dalam tanah ke permukaan. Selain hewan dan tumbuh-tumbuhan, manusia juga memberikan andil dalam terjadinya pelapukan mekanik. Dengan pengetahuannya, batuan sebesar kapal dapat dihancurkan dalam sekejap dengan menggunakan dinamit. Yang keempat, berubahnya air garam menjadi kristal. Jika air tanah mengandung garam, pada siang hari airnya menguap dan garam akan mengkristal. Kristal garam ini tajam sekali dan dapat merusak batuan di sekitarnya, terutama batuan karang di daerah pantai. Selanjutnya, pelapukan kimiawi adalah proses penghancuran batuan yang disertai dengan mengubah susunan kimiawi batuan yang terlapukkan. Contoh pelapukan kimiawi adalah proses pelarutan batu kapur yang terjadi di daerah Kars. Air hujan yang banyak mengandung zat asam arang atau CO2 dapat melarutkan batu kapur atau kalsium karbonat CaCO3. Bentukan seperti dolina, stalaktit, stalagmit, gua, dan sungai bawah tanah. Yang ketiga, pelapukan organik adalah pelapukan batuan hasil pengerjaan makhluk hidup seperti tumbuh-tumbuhan, binatang, dan manusia. Aktivitas manusia dalam penambangan atau pengolahan lahan pertanian juga dapat merusak permukaan tanah. Erosi adalah pengikisan batuan atau tanah oleh massa zat yang bergerak seperti sungai, angin, gelombang laut, atau gletser. Berdasarkan tenaga pengikisnya, erosi dibedakan atas erosi air, erosi angin, erosi gelombang laut, dan erosi gletser. Proses erosi terdiri atas 3 bagian yang berurutan, yaitu pengelupasan, pengangkutan, dan pengendapan. Erosi oleh air di daerah tropis terbagi ke dalam beberapa tingkatan. Yang pertama, erosi percik adalah proses mengelupasnya partikel-partikel tanah bagian atas oleh air hujan. Erosi lembar adalah erosi yang terjadi ketika lapisan tipis permukaan tanah di daerah berlereng terkikis oleh kombinasi air hujan dan air laut. Erosi alur adalah pengelupasan yang diikuti oleh pengangkutan partikel-partikel tanah oleh aliran runoff yang terkonsentrasi di dalam saluran-saluran air. Erosi parit adalah proses erosi yang membentuk jajaran parit yang lebih dalam dan merupakan
kelanjutan dari erosi alur. Erosi tebing sungai adalah pengikisan tanah pada tebing-tebing sungai dan penggeseran dasar sungai oleh aliran sungai. Faktor-faktor yang menyebabkan erosi: yang pertama, iklim. Dalam hal ini hujan. Pada hujan yang intensitas dan berlangsung dalam waktu pendek, erosi yang terjadi biasanya lebih besar daripada hujan dengan intensitas lebih kecil dengan waktu berlangsungnya yang lebih lama. Yang kedua, tanah. Berkaitan dengan sifat tanah yang menentukan mudah tidaknya tanah tererosi, yaitu tekstur, unsur organik, struktur, dan permeabilitas. Tekstur berkaitan dengan ukuran partikel-partikel tanah dan akan membentuk tipe tanah tertentu. 3 unsur utama tekstur tanah yaitu pasir, debu, dan lihat, unsur organik terdiri atas limbah tanaman dan hewan. Sebagai hasil proses dekomposisi, unsur organik cenderung memperbaiki struktur tanah dan bersifat meningkatkan permeabilitas tanah, kapasitas tampung air tanah, dan kesuburan tanah. Struktur tanah adalah susunan partikel-partikel tanah yang membentuk agregat yang mempengaruhi tanah dalam penyerapan air. Adapun permeabilitas tanah adalah kemampuan tanah dalam meloloskan air. Topografi meliputi kemiringan dan panjang lereng. Air yang mengalir cepat terjadi pada lereng yang miring dan panjang. Vegetasi berkaitan dengan melindungi permukaan tanah dari air hujan, menurunkan kecepatan dan volume air permukaan, serta menahan partikel tanah pada tempatnya melalui sistem perakaran dan serasah yang dihasilkan. Penggunaan lahan atau berhubungan dengan perubahan penggunaan lahan yang dapat mempercepat atau memperlambat terjadinya erosi. Misalnya, hutan yang berubah menjadi ladang akan mempercepat terjadinya proses erosi ini akibat ulah manusia. Selanjutnya, mass wasting adalah proses perpindahan massa batuan atau tanah dalam volume yang besar karena pengaruh gravitasi. Berdasarkan materi dan kecepatannya, mass wasting dibedakan menjadi slow plugs, disebut juga rayapan massa, yaitu perpindahan massa tanah dalam waktu yang sangat lambat. Peristiwa ini hanya dapat diketahui dengan mengenali pepohonan yang tumbuh membengkak atau bangunan seperti tiang listrik yang berdiri miring. Yang kedua, rapid plugs, yaitu perpindahan massa batuan atau tanah yang relatif cepat karena dibantu oleh aliran air dalam tanah yang telah jenuh. Yang ketiga, landslide atau longsoran, yaitu perpindahan massa batuan atau tanah dalam bentuk blok-blok besar dalam jangka waktu yang cepat. Landslide terdiri atas rock slide, yaitu peristiwa longsor berupa blok-blok batuan, dan rockfall, yaitu peristiwa runtuhnya massa batuan berupa blok-blok batuan. Yang keempat, slump, yaitu peristiwa longsoran tanah yang gerakannya terputus-putus. Selanjutnya, sedimentasi adalah proses pengendapan massa batuan atau tanah di suatu tempat setelah mengalami erosi dan transportasi. Sedimentasi umumnya terjadi di bagian bawah kaki bukit, di daerah genangan banjir, di saluran air dan sungai waduk. Sedimentasi dapat menyebabkan pendangkalan waduk, sungai, saluran irigasi, dan terbentuknya tanah-tanah baru di pinggir-pinggir dan di delta sungai. Sedimentasi dapat dikatakan menguntungkan dan merugikan. Menguntungkan karena dapat menambah kesuburan tanah serta terbentuknya tanah garapan baru di daerah hilir. Akan tetapi pada waktu bersamaan juga dapat menurunkan kualitas perairan dan pendangkalan.
Selain air, pengangkut sedimentasi dapat berupa angin, gelombang laut maupun gletser. Proses pengikisan oleh angin disebut deflasi, sedangkan proses pengendapan oleh angin menghasilkan endapan eolis. Angin yang mengangkat butiran pasir dan bahan-bahan lepas lainnya pada suatu waktu kecepatannya akan menurun sehingga daya angkutnya berkurang dan muatannya terendapkan. Bentukan hasil sedimentasi oleh angin yaitu gumuk pasir. Bentukan sedimentasi di daerah pantai antara lain beach, terbentuk dari berbagai material deposit karang yang terjadi karena aktivitas arus dan gelombang. Bar yaitu gosong pasir di pantai yang arahnya memanjang. Tombolo yaitu gosong pasir yang menghubungkan pulau karang dengan pulau utama. Delta yaitu endapan lumpur atau pasir di muara sungai yang mendekati laut, misalnya delta Kali Brantas dan delta Bengawai Solo. Bantaran sungai yaitu dataran pada aliran sungai yang terdiri atas pasir, kerikil, dan lumpur. Pengikisan juga dapat diakibatkan oleh gletser. Gletser adalah kumpulan massa besar es berbutir atau salju yang bergerak lambat akibat gravitasi. Pergerakan massa salju yang mendadak disebut lawina atau avalanche. Untuk materi kali ini kita cukupkan, sampai bertemu di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.